Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai, balik lagi di video aku, masih di edisi Jogja. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ikutan aku jalan-jalan ke pantai yang sebelumnya sudah pernah aku buatkan videonya di tahun 2022. Tapi kunjungan kali ini tuh di weekend dan menurutku mereka tuh masih tetap bagus sih. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi ya. Oke, udah pada siap kan temenin aku jalan-jalan ke pantai? Kalau gitu, let's go. Pantai yang pertama kita datengin ini namanya adalah Pantai Pandansari. Aku datang ke sini karena beberapa kali aku lihat di TikTok pantai ini tuh cantik banget. Namun ternyata pas aku sampai di sana, meskipun pasir dari pantai ini hitam, ternyata ada banyak sampah. Jujur agak kecewa sih ngelihat ada banyak sampah di sekitaran pasir pantai ini. Atau mungkin ini adalah efek dari musim hujan yang mana air laut kita mengembalikan sampah-sampahnya ke daratan. Gak tahu sih yang mana yang terjadi, tapi yang pasti semoga kita semua bisa sama-sama menjaga kebersihan dan juga sama-sama bertanggung jawab dengan alam. Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat Pantai Pandansari ini tuh ternyata emang cantik juga loh. Terus karena dirasa belum puas main di pantai, sekarang kita pindah nih. Jadi kali ini kita lagi on the way untuk ke Pantai Mesra, salah satu pantai cantik yang berada di kawasan Gunung Kidul. Untuk perjalanan ke pantai ini, kalau dari kota Jogja atau dari Malioboro, mungkin bisa sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Terus karena lokasi pantai tadi itu berada di kawasan Bantul, jadi cukup jauh juga nih kita ke sini. Mungkin sekitar 1,5 jam kali ya. Terus kita melewati jalan yang baru ini nih. Ada yang tahu nggak ini nama jalannya apa? By the way, seperti biasa aku keliling-keliling Jogja bareng sama Pak Santoso, driver langganan aku yang selalu nemenin setiap kali aku ke Yogyakarta. Gak cuma Pak Santoso, tapi ternyata teman-teman dan timnya juga sangat amanah loh. Buat aku yang sering trip sendirian, rasanya cukup menyenangkan karena nggak akan ngerasa bosan selama di perjalanan. Mereka semua seru-seru juga setiap kali aku nanya informasi. Walaupun kadang kalau udah capek, aku tetap tidur juga. Dan gak terasa, akhirnya sekarang kita udah mau sampai di Pantai Mesra. Salah satu pantai favorit aku karena mereka tuh juga punya cafe yang kafenya itu cantik banget dan konsepnya tuh kayak di Bali gitu guys. Jadi kalau kamu main-main ke kafenya itu bisa banget loh sambil OTD-an karena bisa dibilang tempatnya itu emang instagramable sih. Udah sampai kita. Sekarang untuk menuju ke sana kita tuh harus naikin tangga ini dulu. Terus nanti tuh di balik tangga ini adalah penginapan dari Segara by Inesia. Jadi di sini tuh ada tempat baru, penginapan baru yang dimiliki oleh cafe yang berada di Pantai Mesra ini. Namanya adalah Inesia Resort by Segara Inesia. Sebenarnya pengen sih cobain nginep di daerah Gunung Kidul sini, apalagi deket pantai ya. Jadi kan bisa bolak-balik tuh kalau misalnya mau main-main di pantai. Tapi kok kayaknya belum siap karena kalau malam hari di daerah pantai itu kita nggak bisa kemana-mana kan. Jadi cukup di hotel aja. Gimana teman-teman? Kira-kira kalian setuju nggak nih kalau misalnya aku nginep di daerah Gunung Kidul? Kalau setuju, coba sekalian di komen kira-kira aku harus nginep di hotel mana, resort mana, atau penginapan mana yang ada di daerah Gunung Kidul. Terus ini tuh di depan kita udah kafenya.
suka sama tempat ini karena nggak cuma punya pantai aja, tapi tuh mereka juga punya pepohonan yang ternyata rimbun banget dan teduh banget lah kalau misalnya kita duduk-duduk di sini. By the way, jalanan atau akses menuju ke Segara Bay Indonesia ini tuh juga ternyata estetik banget loh guys. Jadi kamu bisa banget nih kalau misalnya mau foto-foto dari jalanan ini. Dan di depan kita sekarang juga udah ada Segara Bay Indonesia. Kayaknya sebelum ke pantai kita mau ngafe dulu nih. Kita mau duduk dulu istirahat sebentar sambil minum. Aduh, bener-bener keren banget deh tempat ini. Di luar ekspektasi, ternyata kalau kesininya weekend itu tuh rame banget guys. Sampai-sampai kita tuh nggak kebagian tempat duduk. Alhasil kita cuma beli minuman aja. Terus duduknya juga jauh banget di area belakang gitu. Sementara kalau misalnya kita pilih kursi di bagian depan yang paling deket banget sama jembatan antara pantai, itu tuh ada minimum paymentnya sekitar 400.000 untuk satu bill atau untuk per meja. Menurutku itu masih cukup worth it dan cukup murah ya untuk tempat sebagus ini, dan menurutku ini emang agak fancy sedikit, tapi untuk harga makanan dan minumannya menurutku ini masih sangat-sangat worth it sih. Kayak salah satu minuman yang aku beli ini tuh harganya cuma 30 ribuan aja, nggak sampai 40 ribu sudah dengan pajak. Jadi emang cukup worth it kalau misalnya teman-teman emang mau nongkrong di sini sambil ngeliatin pantai atau laut dari kejauhan. Untuk makanannya juga aku udah pernah coba dan rasanya juga enak teman-teman. Dan tempat ini tuh karena emang nyaman banget gitu kalau buat ngobrol-ngobrol, buat santai ataupun misalnya mau seru-seruan, ini juga oke banget. Karena emang tempatnya senyaman itu, apalagi view-nya tuh langsung ke laut ya. Terus pantai di sini juga sebenarnya bagus loh guys. Setelah dari sini kita bakal main-main di pantainya sebentar ya. Ada banyak banget juga loh spot foto di sini. Salah satunya di tempat tulisan Segara tadi. Terus di jembatan ini guys. Dan ini juga bagus banget soalnya view-nya tuh langsung ke laut kan. Dan sekarang kita lagi mau turun ke area pantainya, yaitu namanya Pantai Mesra. Untuk turun ke pantainya ini tuh deket banget ya. Sebenarnya lebih deket daripada akses tadi kita baru sampai di Indonesia Resort menuju ke Segara Bay Indonesia. Tinggal teman-teman ikutin aja jalurnya ke sini, ke bawah nanti ada beberapa tangga. Terus udah langsung kelihatan deh area Pantai Mesranya. Kalau untuk ke Pantai Mesra, teman-teman tuh juga nggak perlu beli tiket ataupun bayar HTM pantai karena ini gratis, free. Jadi teman-teman cukup tinggal parkir aja. Karena tadi sebenarnya di awal tuh kita juga udah ada bayar HTM untuk satu tiket menuju ke semua pantai di daerah Gunung Kidul. Kalau nggak salah itu harga tiketnya 10.000 atau 15.000 gitu. Jadi sekali bayar aja, teman-teman udah bisa langsung berkeliling ke semua pantai yang ada di kawasan Gunung Kidul. Jadi kalau mau pindah-pindah pantai, teman-teman cukup tinggal bayar parkirnya aja ya. Dan sekarang kita udah berada di kawasan Pantai Mesra. Lihat deh, ini tuh Pantai Mesra ini emang cantik banget ya. Soalnya pasir-pasirnya tuh putih gitu teman-teman, dan dia juga bersih. Jadi enak banget buat diinjak-injak, buat lari-larian, buat main-main. Apalagi dia juga deket banget ya sama pesisir pantainya tuh. Jadi bisa main-main deh di sini. Waktu itu tuh aku parkirnya waktu itu di sana. Jadi tinggal turun jalan kaki, udah deh sampai di Pantai Mesra. Gitu. Waktu itu aku turun parkirnya di Indonesia Resort ya. Gitu guys. Nih kita lagi di area pantainya. Kalau di sini tuh pasirnya bagus, tuh warnanya putih. Jadi kayak pantai-pantai di Bali gitu. Ya kan? Bagus, terus banyak yang main air juga di sini. Nah, di sini juga tuh ada toilet sama kamar mandi buat teman-teman yang mau bilas-bilas. Dan itu bersih ya. Tuh. Berbayar mulai dari 3.000. Terus guys, di sebelah sana tuh itu udah Pantai Kukup, kelihatan banget ya. Dan di sini juga ada kayak area tempat makan. Kalau teman-teman mungkin mau makan bisa di sini. View-nya juga bagus, langsung ke Pantai Mesra. Kapan? Cakep.
Sumpah aku udah dari semalam belum ganti baju, udah lepek. Abis ini kita mau kemana lagi ya? Oke, sekarang kita udah mau pulang. Aku udah minta jemput Pak Santoso di deket-deket tulisan Pantai Mesra tadi. Jadi kita cukup tinggal jalan kaki sedikit aja deh. By the way, kalau teman-teman lapar dan mau makan atau minum, bisa makan di warung-warung di pinggiran Pantai Mesra tadi. Karena menurutku itu juga kayaknya nyaman banget ya buat duduk-duduk buat makan. Apalagi mungkin kayaknya sih ada Indomie nggak sih? Jadi kayaknya Indomie pakai view pantai itu kayaknya perfect banget kan tuh. Terus mungkin kalau misalnya makan di area resto Pantai Segara Indonesia tadi tuh mungkin gak semua orang akan suka gitu ya. Setelah dari Pantai Mesra, kita sekarang menuju ke salah satu tempat baru, yaitu restoran yang sangat-sangat unik karena dia tuh berada di dalam goa gitu guys. Untuk videonya udah aku upload sebelum video ini ya, jadi teman-teman bisa langsung nonton aja tuh ke video sebelum ini. Jadi nama tempatnya itu adalah Paleo Stone Age. Itu adalah salah satu restoran baru di mana vibes atau konsepnya itu adalah makan di dalam goa, real beneran goa. Dan untuk perjalanannya kira-kira berapa lama ya? Pokoknya langsung nonton aja deh. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Habis ini aku masih akan upload beberapa tempat kuliner di Jogja sampai dengan hotel tempat aku nginep. Jujur li, hotel-hotelnya tuh menurut aku nyaman-nyaman dan murah-murah banget guys. Buat yang komen kalau videonya kependekan, tenang aja, nanti habis ini aku juga tetap bakalan upload video recap dari trip aku ke Jogja kemarin. And see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.